Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalender Bintang dari kelas Komunikasi Antar Budaya B, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya tidak sendiri, saya membawa dua narasumber. Sebelum kita perkenalkan narasumbernya, kita nyalakan lampu dulu. Cekas. Nah, untuk narasumbernya, silakan kita beri tepuk tangan kepada Mas Wibi dan Mas Haidar. Berikan tepuk tangan. Mas, agak belakangan situ Mas. Itu sama Mas Wibi di sana. Nah, toh, ini mic saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Mas Haidar, yang mana dia pernah pergi ke Jepang untuk melakukan kunjungan sister school dari sekolah. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Haidar tentang bagaimana keadaan atau apakah terjadi culture shock kepada Mas Haidar saat di Jepang. Yang pertama, saat di Jepang, Mas Haidar menuju tujuan kemana saja kalau boleh saya tahu? Oke, waktu di Jepang pertama saya menginap itu di daerah Ikebukuro. Nah, kemudian untuk selama di sana itu melakukan perjalanan pertama di Akibahara, itu seperti pusat perbelanjaan gitu. Ada banyak ya toko-toko seperti mainan anime gitu. Jadi kayak action figure. Nah, habis itu ke Harajuku juga. Di Harajuku ini ada seperti hutan kota yang di tengahnya itu ada seperti kuil. Selain itu ada juga namanya Harajuku Street. Nah, ini biasanya tempat yang cocok buat beli oleh-oleh gitu, karena banyak kayak pernak-pernik kecil-kecil yang dijual di sana. Terus yang terakhir itu salah satunya juga di Tokyo Tower. Jadi kita hari terakhir itu pergi ke Tokyo Tower juga. Oke, berarti ada banyak tempat ya Mas ya? Ya. Kemudian untuk makanan di sana, apakah beberapa teman Mas atau Mas itu mengalami kesulitan untuk makan atau fine-fine aja dengan makanannya di sana? Oke, untuk makanan juga sebenarnya kami sedikit mengalami kendala juga waktu di sana. Yang pertama ya karena sebagai muslim kita harus mencari makanan yang halal, dan di sana itu banyak makanan yang mengandung babi biasanya atau minyak babi. Nah, mengakalinya kami itu biasanya beli makanan yang kayak ini kebab gitu. Jadi itu kan udah jelas makanan halal gitu. Soalnya yang jual juga biasanya muslim juga, jadi paham. Selain itu kita beli makanan-makanan yang seperti bukan non hewani juga sih, seperti telur gitu. Jadi kalau telur gitu kan kita bisa mengolahnya. Terus untuk nasi gitu ada seperti nasi pak yang untuk satu orang gitu. Jadi kita beli itu untuk makan, biasanya kurang lebih gitu sih. Atau mungkin ketika kita mencari makan kita bertanya dulu sih biasanya ke penjualnya apakah mengandung babi atau minyak babi, seperti itu sih. Oh iya, berarti untuk masalahnya mencari makanan yang halal itu Mas ya berarti? Iya, susahnya di situ. Iya. Berarti untuk makanan semisal yang halal seperti kebab di sana itu rasanya nggak jauh beda sama di Indonesia atau lebih enak atau gimana? Ya, untuk rasanya saya rasa hampir sama sih. Soalnya yang jual juga rata-rata itu bukan orang Jepang gitu, kayak orang Bangladesh atau orang Turkinya langsung gitu. Jadi emang bukan orang Jepangnya yang jual. Jadi rasanya kurang lebih sama sih. Oh iya, untuk rasa kurang lebih sama. Kemudian untuk di sana penyesuaiannya kalau seperti suhunya atau apa di sana itu apakah sangat beda di sana Mas? Seperti itu. Oh iya, jadi kebetulan waktu saya ke Jepang itu waktu awal musim dingin. Jadi itu kebetulan udah dingin-dinginnya gitu, angin udah dingin, suhu itu bisa sampai sekitar 9 derajatan. Jadi emang dingin banget. Ya, untuk mengatasinya kita emang sebelum berangkat itu udah diwanti-wanti suruh bawa jaket yang tebel. Terus kita pakai sarung tangan juga, karena kalau tangan terbuka gitu biasanya tangan itu kaku gitu. Jadi buat megang HP pun nggak bisa.
Terus selain itu ya kita berpakaian yang lengkap menutup badan semua gitu, jadi dari atas sampai bawah, bahkan pakai apa ya, seperti tutup kepala juga gitu yang bisa menutupi telinga karena emang dingin banget gitu. Untuk suhu kurang lebih itu sih, karena emang waktunya awal musim dingin. Oke, kemudian untuk masyarakat di sana, apakah kalian bersama teman-teman itu sering berkomunikasi dengan mereka, dan respon mereka terhadap kita dari orang Indonesia itu gimana? Apakah kayak aneh atau biasa saja dari mereka itu? Oke. Sepertinya ini rada fun fact gitu, karena sebenarnya orang Jepang pun juga agak orang biasa itu agak susah untuk berbahasa Inggris juga. Jadi mungkin kita jarang berkomunikasi dengan mereka. Pernah saya dan teman saya itu mencoba pergi makan gitu, cari makan, dan ketika tanya kayak apakah ini mengandung babi atau enggak pakai bahasa Inggris, mereka pun juga kesulitan buat jawab gitu. Jadi mungkin karena kendala bahasa juga, jadi kita jarang berkomunikasi sih dengan mereka. Oh gitu Mas ya. Iya. Jadi ya nggak terlalu sering berkomunikasi dengan orang-orang Jepang di sana juga. Iya, jarang karena kita pun juga ada guide sendiri, jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan guide-nya sih daripada orang asli sana. Baik Mas, untuk informasi yang telah diberikannya, dan terima kasih juga untuk keluangan waktunya untuk dapat saya wawancarai. Baik, sekarang kita wawancara bersama dengan Mas Wibi. Dia ini pernah melakukan studi kontekstual ke China selama beberapa hari. Baik, langsung menuju pertanyaan wawancaranya. Mas, di China berapa lama ya? Untuk totalnya sendiri sekitar 5 hari. Kita berangkat pada tanggal 19 Oktober 2018 dan kita pulang pada tanggal 23 Oktober 2018. Saat di Cina tujuannya kemana saja? Yang pertama, tempat pertama yang kami kunjungi itu namanya Desa Bali. Jadi Desa Bali ini adalah salah satu objek wisata masyarakat setempat yang areanya itu dibikin menyerupai desa yang berada di Bali gitu. Karena pertama, iklim Hainan itu iklim tropis, sehingga settle untuk masyarakat setempat membuat Desa Bali di sana gitu. Sehingga mulai dari iklim dan juga vibe-nya itu serasa Bali banget gitu. Selanjutnya ada Movie Town. Jadi Movie Town ini adalah kota buatan yang diperuntukkan dalam hal perfilman. Nah, bukan hanya perfilman, namun Movie Town ini juga menjadi objek wisata bagi masyarakat setempat, karena di sana ada bangunan-bangunan yang ikonik ataupun replika-replika bangunan terkenal, dan juga ada berbagai macam properti perfilman lainnya gitu, dan dalam menunjang hal perfilman, dan ini menjadikan objek wisata. Selanjutnya tempat yang terakhir itu ada namanya Nanshan Temple. Nah, Nanshan Temple ini adalah kuil Buddha yang letaknya di Sanya. Nah, cukup menarik karena kuil ini luasnya sangat besar sekali ya, dan letaknya itu cukup unik karena berada di bibir pantai dan tengah-tengah lautan gitu. Makanan di sana, apakah Mas mengalami kesulitan saat mencari makan yang mungkin rasanya cocok, dan bagaimana untuk cita rasanya makanannya, apakah jauh beda dengan masakan yang ada di Indonesia? Oke, untuk khusus untuk makan sendiri, kita alhamdulillah sudah disediakan makannya dari pihak travel 3 kali sehari, dan sudah dipastikan bahwa makanan yang kita makan itu halal semua gitu, karena sudah dipilah-pilah sama pihak travelnya gitu. Namun kalau misalnya kita mau jajan apa segala macam keluar, ya itu mesti hati-hati karena banyak juga yang berkeliaran kayak makanan-makanan yang non halal gitu. Jadi agak susah untuk kita untuk memilah-milah makanan tersebut gitu. Apakah itu Mas, ada perbedaan budaya yang mencolok antara Cina dan Indonesia?
Mungkin dari cara bersikap atau yang lain gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri ya, sikap orang Cina sama sikap orang Indonesia itu mungkin yang bisa kita lihat itu pertama seperti masyarakat Cina tuh kayak cuek gitu, kurang peduli dan juga acuh tak acuh terhadap orang-orang di sekitarnya yang saya rasakan ya. Karena tidak seperti orang Indonesia yang semisal ketemu orang saling sapa ataupun senyum gitu ya, memberi salam atau segala macamnya. Cuman kalau kita ketemu orang Cina, khususnya di sana, kita tuh seperti ya udah jalan selayaknya jalan gitu. Jadi nggak ada bercengkrama dan segala macam, nggak ada di situ. Jadi kayak kurang kurang ramah gitu mungkin. Saat di sana, kalau cuaca dan suhunya bagaimana? Apakah mengalami perbedaan yang sangat signifikan, Mas? Oke, kalau cuacanya sendiri berhubung provinsi yang kita datengin ini provinsi Hainan, jadi cuacanya itu iklimnya sama dengan Indonesia 11-12, yakni memiliki iklim tropis. Dan pada saat itu pun waktu kita ke sana itu sedang kemarau ya, sepertinya sedang kemarau dan juga hujan-hujan gitu. Jadi untuk iklimnya sendiri tidak ada perubahan yang signifikan dengan Indonesia karena iklimnya tropis gitu. Iya, Mas. Untuk masyarakat di sana, apakah mereka menyambut kedatangan kalian dengan sukacita atau bagaimana? Mungkin kalau masyarakat sendiri itu kurang welcome ya terhadap, bukan kurang welcome, cuman kayak kurang ramah gitu. Karena ya tadi mungkin mereka cuek dan segala macam. Jadi kayak kita kesana ya udah kesana aja gitu, nggak jadi pusat perhatian ataupun hal yang lainnya. Karena kita kan dari luar negeri ya, misalnya dari Indonesia, misalnya orang Indonesia nih ketemu turis atau segala macam pasti nyapa gitu, paling nggak senyum gitu. Nah kalau orang Cina ketemu kita ya udah biasa aja gitu, jadi agak-agak cuek gitu. Untuk penyesuaian selama di sana, apakah susah maksudnya? Seperti adaptasi terhadap mungkin tadi masyarakat di sana. Untuk beradaptasi terhadap orang-orang di Cina itu selama saya di sana itu agak susah ya, karena pertama orang-orang yang saya temui di Cina itu mereka kurang memahami bahasa Inggris. Bahkan mungkin dari 1 to 10 aja itu mereka kayak kurang tahu gitu. Karena mungkin mereka sangat mencintai bahasa Cina sehingga mereka melupakan bahasa internasional yakni bahasa Inggris gitu. Karena ada satu ketika pada saat saya di hotel, saya butuh bantuan pihak hotel dan saya ke resepsionis menggunakan bahasa Inggris. Pihak resepsionis pun masih terbata-bata gitu dalam hal pengucapan dan segala macamnya, sehingga kita pakai translator gitu ya untuk bercengkrama seperti menggunakan Google Translate dan segala macamnya, dan juga mimik-mimik wajah dan juga gerakan tangan gitu untuk memudahkan kita dalam hal berkomunikasi gitu. Untuk cuacanya ya sama-sama seperti Indonesia ya, karena iklimnya tropis balik lagi, dan jadi ya samalah seperti Indonesia gitu. Oh iya, baik Mas. Sekian Mas ya yang dapat saya tanyakan kepada Mas Wibi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.